Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Judul kita kali ini yaitu mengenai mengenal Sang Pencipta, bagian 1. Di sini mari kita coba untuk belajar mengenali Sang Pencipta itu. Sang Pencipta yang gak kelihatan, yang kalau kita bayangkan bentuknya, wujudnya, keberadaannya seperti apa, yang misterius kan gitu, Sang Pencipta ini. Di sini saya akan coba menjelaskan kepada kawan-kawan dengan 3 ayat. Nah, khususnya untuk saudara Kristen ya, untuk teman-teman yang mungkin dari luar kekristenan yang mau menyimak ya silakan kalian menyimak, kalian dengarkan. Mungkin kalian coba ingin belajar juga di kekristenan itu seperti apa sih. Nah, di sini mari kita mengenal Sang Pencipta yang tidak kelihatan, yang seorang pun gak pernah melihat gitu loh, yang gak bisa dilihat. Mari kita baca dari Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Jadi gak ada manusia yang pernah melihat Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa ini. Gak bisa dilihat. Tetapi anak tunggal Elohim, anak tunggalnya. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin yang di luar kekristenan ya. Loh, kok anak sih? Apa maksudnya anak ini? Anak ini firman-Nya atau suaranya Sang Pencipta, suaranya Sang Pencipta itu, firman-Nya. Nah, ini disebut anak tunggal gitu. Kenapa kok disebut anak tunggal? Karena ini satu-satunya firman-Nya sendiri atau suaranya sendiri yang datang ke dunia ini gitu loh. Disebut anak tunggalnya. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Gak ada yang pernah melihat Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu. Tetapi anak tunggal Elohim, satu-satunya firman-Nya, suaranya yang datang ke dunia ini secara langsung. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, yang menyatakan diri Sang Elohim ini. Jadi firman-Nya sendiri atau anak tunggalnya ini yang datang ke dunia ini, yang menyatakan dirinya itu. Jadi Sang Elohim atau Sang Maha Kuasa yang orang ini gak pernah melihat, bagaimana cara manusia ini biar bisa kenal dengan Sang Penciptanya, Sang Maha Kuasa ini, Sang Maha Kuasa ini yang gak bisa dilihat, gak bisa dijangkau. Yang pasti manusia ini sulit untuk kita memahami gitu loh, bagaimana Sang Maha Kuasa ini gitu loh. Anak tunggalnya ini atau firman-Nya ini yang datang secara langsung ke dunia, suaranya sendiri datang ke dunia ini. Kalau di Perjanjian Lama menampakkan kepada para nabi, pada Musa, contoh berupa api yang terbakar, ada suara gitu. Tetapi di Perjanjian Baru, firman-Nya ini menjadi daging, wujud, ada wujudnya seperti kita itu. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan
kebenaran. Jadi firman-Nya ini telah menjadi manusia. Anak tunggalnya ini, suaranya Elohim ini, anaknya ini, satu-satunya ini, telah menjadi manusia. Firman-Nya ini datang ke dunia sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Suaranya Sang Elohim, Sang Maha Kuasa ini menjadi manusia, yang menyatakan diri, sehingga kita tahu, sehingga kita bisa mengenali Sang Maha Kuasa itu seperti apa sih. Ya, kita lihat firman-Nya ini yang sudah menjadi manusia ini dan diam di antara kita. Saksinya siapa? Murid-murid Yesus, para rasul yang menyaksikan sendiri seperti apa sih Sang Elohim itu. Firman-Nya, suaranya Sang Maha Kuasa itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita tahu kemuliaan Sang Maha Kuasa itu seperti apa. Para rasul, murid-muridnya Yesus Kristus, gak cuma 1-2 orang, puluhan orang, ribuan orang menyaksikan kemuliaannya itu seperti apa sih. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita tahu kemuliaannya Sang Maha Kuasa itu seperti apa, yang telah dinyatakan oleh anak tunggalnya ini, firman yang telah menjadi manusia ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Kolose pasal ke-1 ayat ke-15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Ia, Yesus Kristus ini, adalah gambar atau perwujudan dari Sang Elohim. Yesus Kristus ini gambar Elohim, wujud Elohim yang tidak kelihatan, yang seorang pun tidak pernah melihat Elohim ini. Nah, jelas ya. Ia adalah gambar Elohim. Yesus Kristus adalah gambar Elohim, wujud Elohim, suaranya Elohim yang tidak kelihatan itu. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Firman-Nya satu-satunya yang datang ke dunia ini, sehingga kita bisa mengenali, karena firman-Nya itu, suaranya itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita sudah tahu kemuliaannya seperti apa, keagungannya seperti apa, mujizatnya, kuasanya, kasihnya, cintanya kepada manusia ini. Orang-orang berdosa diampuni, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bisa berbicara. Orang-orang berdosa tidak dihakimi, tetapi apa? Diampuni, disuruh bertobat. Ini saya kalau menjelaskan seperti ini ya, rasanya itu kudu nangis gitu loh. Beneran, rasanya kudu nangis gitu loh. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan, saudaraku semuanya. Bagian 1, mengenal Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Nah, nanti kita lanjut part berikutnya ya, bagian berikutnya mengenal Sang Pencipta. Nah, biar videonya nggak terlalu panjang-panjang juga teman-teman, biar gampang memahami. Nah, kita buat pendek-pendek saja ya untuk videonya. Nah, oke, kawan, saudaraku semuanya,
Mungkin cukup sekian dulu video penjelasan kita kali ini, yaitu mengenal Sang Pencipta bagian 1. Untuk kawan-kawan, untuk saudaraku semuanya yang mungkin baru saja bergabung atau menonton video di Pusat Rohani, bisa tekan tombol subscribe-nya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau Pusat Rohani posting video baru. Kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya. Kalian bisa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti up to date informasi atau video-video terbaru di Pusat Rohani. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga saudaraku semuanya terberkati. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.